Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian kelas D akan mempresentasikan terkait dengan tugas kelompok kami, yaitu analisis fungsi produksi Kopdonglas seperti itu. Nah, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sauki Agung Firmanda selaku moderator sekaligus pemateri pada kesempatan kali ini, dan pemateri yang lain salah satunya ada Intan Nurjamilah dan juga Martini seperti itu. Pada kesempatan kali ini kami akan untuk menganalisis data yang kami peroleh, yaitu data yang didapat dari jurnal dengan judul analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi pada usaha tani padi organik di Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen seperti itu. Nah, data tersebut kami olah untuk memperoleh fungsi produksi nantinya, yaitu dengan analisis regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik. Adapun untuk memperoleh hasil tersebut kami menggunakan alat bantu analisis, yaitu EFUSE 7 untuk memperoleh nilai regresi linear berganda maupun dari uji asumsi klasik yang kami telah lakukan seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk uji regresi linear berganda, di mana dari hasil analisis menggunakan FS7 kita menyimpulkan ada uji simultan, parsial maupun koefisien determinasi. Nah, untuk melakukan uji simultan kita melihat dari nilai probability F statistik, di mana nilai probability-nya itu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansinya, yaitu sebesar 0,05. Artinya bahwa jika lebih kecil secara serentak atau secara simultan, variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang kami gunakan dari data kami yaitu luas lahan, benih, terus pupuk, pestisida maupun tenaga kerja. Nah, untuk datanya, data mentahnya kami dibentukkan dari nilai logaritma atau ln yang terus kami uji analisis memperoleh nilai nilai regresi linear berganda seperti pada slide ini. Secara simultan bahwa variabel independen tadi mempengaruhi variabel dependen seperti itu. Sedangkan uji parsialnya, untuk uji parsialnya kita juga melihat nilai probability-nya pada tiap variabel. Kita lihat dari nilai probability-nya, ini ada lahan 0,003, benih 0,954. Nah, untuk memperoleh kesimpulannya, jika nilai probability-nya ini lebih kecil dari tingkat signifikansi, artinya bahwa di situ secara bahwa variabel tersebut mempengaruhi variabel dependen seperti atau mempengaruhi variabel produksi. Jadi variabel dependennya di sini adalah variabel produksi seperti itu. Kita lihat dari luas lahan itu sebesar 0,003, benih 0,95, terus pupuk 0,083, pestisida 0,65, dan tenaga kerja 0,548. Artinya di sini bahwa variabel yang mempengaruhi tidak keseluruhan mempengaruhi, akan tapi yang mempengaruhi hanyalah di sini luas lahan dan juga pupuk seperti itu. Jadi nilai luas lahan dan juga pupuk di sini mempengaruhi terhadap variabel dependen karena nilai probability-nya itu lebih kecil daripada tingkat signifikansinya. Sedangkan sedangkan untuk variabel lain seperti pestisida, tenaga kerja maupun yang lainnya itu tidak berpengaruh secara signifikan seperti itu.
Jadi di sini dari hasil di atas variabel luas lahan maupun pupuk berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel benih, pestisida maupun tenaga kerja berpengaruh tapi tidak signifikan seperti itu terhadap variabel produksi. Nah, untuk melihat seberapa besar sih pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen, kita melakukan uji koefisien determinasi. Nah, untuk melakukan uji ini, kita melihat nilai R-square-nya atau edges R-square ini itu sebesar 0,994. Artinya bahwa 99,4% variabel dependen itu mempengaruhi variabel independen sebesar 99,4% itu mempengaruhi variabel produksi. Sedangkan 0,6%-nya atau sisanya tersebut itu dijelaskan oleh variabel-variabel lain seperti itu. Nah, ini untuk melakukan membentuk fungsi Kopdonglas. Sebagaimana kita ketahui, untuk membentuk fungsi Kopdonglas sendiri itu kan KIS sama dengan konstanta dikali faktor produksi pangkat elastisitas input produksi seperti itu. Kita sebelum melakukan membentuk fungsi Kopdonglas, kita terlebih dahulu mengambil salah satu indikatornya, yaitu konstanta, koefisien, nilai eksponen, seperti itu. Nah, untuk sebelumnya kita melihat nilai koefisiennya terlebih dahulu. Nilai koefisiennya di sini kan nilai koefisien itu sebesar konstantanya 7,236, luas lahan 0,774 seperti itu. Nah, ini nilai len ini merupakan nilai koefisiennya. Ini nilai konstantanya dan ini nilai koefisien dari tiap-tiap variabel. Sedangkan untuk nilai eksponen itu untuk memperoleh nilai dari faktor-faktor produksi yang akan dimasukkan pada fungsi Kopdonglas sendiri. Nah, nilai eksponen ini kami menggunakan data Excel di mana menggunakan rumus yang ada di Excel untuk memperoleh nilai eksponen ini, karena dengan cara itu nilai eksponen dikali eksponen dari nilai len-nya atau nilai dari koefisien maupun konstantanya ini, seperti itu. Jadi kita ini merupakan pembulatan yang nantinya ini berpengaruh terhadap ini, di mana untuk membentuk fungsi Kopdonglas tadi bahwa konstanta terus variabel yang independen yaitu luas lahan, benih, pupuk, pestisida maupun tenaga kerja, pangkat dari elastisitas input produksi yaitu A, B, C, D, E, di mana A ini merupakan elastisitas dari luas lahan, B ini merupakan nilai koefisien dari benih dan juga sampai tenaga kerja seperti itu. Jadi ini merupakan nilai dari koefisien itu sendiri. Nah, sehingga dibentuk dari fungsi Kopdonglasnya itu yaitu sebesar nilai konstantanya, nilai eksponennya yaitu sebesar 1389 dikali 2. Kenapa harus 2? Untuk luas lahan, di mana di sini nilai faktor produksinya atau nilai eksponennya itu jika dibulatkan itu menjadi 2 pangkat dari nilai koefisien itu sendiri, terus dikali benih, di sini kan 1 semua sampai tenaga kerja, jadi kita hanya menuliskan namanya saja, karena di situ angka 1 di pangkat nilai koefisiennya seperti itu. Seperti ini bisa kita lihat untuk fungsi Kopdonglasnya dari data kami, yaitu 1389 kali 2 pangkat 0,0774 dikali benih 1 pangkat min 0,005 dikali pupuk atau 1 pangkat 0,120 dikali pestisida 1 min pangkat min 0,013 dikali 1
satu tenaga kerja dikali pangkat 0,148 seperti itu. Itu merupakan fungsi Kopdarlasnya. Sedangkan untuk membentuk suatu elastisitas produksi itu sendiri atau nilai EP-nya itu menggunakan LEN atau nilai dari nilai koefisien jika menggunakan data menggunakan di sini kan untuk penamaan dalam EFUS itu koefisien, sedangkan kalau di SPSS biasanya itu menggunakan data analisis menggunakan beta seperti itu. Nah di sini kita menggunakan koefisien yang juga nilainya sama seperti yang nilai beta pada SPSS, yaitu kalau rumusnya untuk membentuk nilai EP itu ln Q sama dengan ln A dikali nilai koefisiennya, ln LL, terus nilai koefisien dari ln benih, dan juga sampai seterusnya seperti itu. Nah, untuk ln Q-nya, untuk membentuk EP kan sebenarnya itu tingkat nilai elastisitas produksi kan ya. Nilai elastisitas produksi kalau kita kembali lagi kepada rumus ekonomi atau MKB itu elastisitas kan delta Y per delta X seperti itu. Jadi kita di sini juga sama sebenarnya sama, yaitu ln Q sama dengan nilai koefisiennya atau nilai betanya 0,774 min, ini kan min untuk nilai nilai benih koefisiennya itu min, jadi min 0,005 plus 0,120 min nilai koefisien dari pestisida itu min, berarti min 0,013 plus 0,148, jadi ln Q-nya atau nilai EP-nya sebesar 1,024 seperti itu. Artinya di sini untuk memperoleh dalam fungsi Kopdarlas itu sendiri atau dari EP-nya itu sendiri ada beberapa kriteria untuk menyimpulkan tiap-tiap hasilnya itu. Ada yang nilai nilai EP atau nilai dari beta plus delta sama dengan 1, lebih besar dari 1 atau lebih kecil dari 1, itu ada kriterianya sendiri. Nah, di sini untuk nilai ln Q-nya atau nilai EP-nya itu kurang dari 1. Artinya ini termasuk pada increasing return to scale. Kan ada distressing dan juga yang lainnya. Yang satunya itu agak lupa saya, tetapi di situ yang saya ingat ada distressing maupun dan increasing return to scale. Nah, di sini masuk kepada increasing return to scale yang artinya bahwa setiap proporsi penambahan faktor produksi akan menghasilkan tambahan produksi yang proporsinya lebih besar. Seumpama setiap penambahan faktor produksi atau setiap penambahan produksi faktor produksi 10%, maka tingkat proporsi tambahan produksinya itu lebih besar sebesar 25%. Contohnya seperti itu. Itu merupakan kesimpulan dari hasil dari fungsi Kopdarlas maupun dari nilai EP-nya. Sedangkan uji asumsi klasiknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada saudara Martini kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Dan dari uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa nilai jar kubara sebesar 1,559 yang lebih besar dari tingkat signifikansinya, yakni 0,05, yang artinya bahwa normalitas tersebut terpenuhi. Lanjut ya. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan uji heteroskedastisitas, di mana ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varian. Model regresi yang baik itu
yang tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dengan kata lain dikatakan homoskedastisitas. Nah, dari hasil analisis di atas diketahui bahwa nilai OBS per square adalah 0,523, lebih besar dari alfa ini 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Untuk selanjutnya ada autokorelasi, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Nah, dalam hasil analisis diketahui bahwa nilai OBS R square sebesar 0,0, yakni lebih besar dari alfa 0,5, sehingga korelasi. Sementara autokorelasi dapat dilihat dari nilai sempat hasil data yang diberikan sebesar 1.640, yang mana pasti 2, arti bahwa tidak autokorelasi, dan disebutkan bahwa hasil analisis data tidak terdapat autokorelasi. Lanjut. Oke, menambahkan dari autokorelasi ya, itu karena tadi suaranya putus-putus dari pemateri, tapi di situ penjelasannya sudah sangat jelas. Untuk nilai autokorelasi tidak, kalau dalam dalam FU7 itu nilai autokorelasinya hanya dilihat dari OBS R square ini, nilai probability-nya Q square ini 0,0576. Itu lebih besar dari signifikansi sebesar 0,005, sehingga tidak terdapat autokorelasi seperti itu. Nah, autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai Darwin-Watson-nya. Itu kita lihat dari nilai uji regresinya. Nah, ini nilai uji regresinya, nilai Darwin-Watson-nya itu sebesar 1,680. Jadi 1,680 itu artinya yang mendekati 2, yang artinya bahwa tidak terdapat autokorelasi. Jika mendekati 0 berarti autokorelasi positif, sedangkan jika negatif positif, sedangkan kalau mendekati 4 itu autokorelasi negatif, seperti itu. Nah, ini nilai 1,680 itu mendekati 2, yang artinya bahwa tidak terdapat autokorelasi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan uji asumsi klasik, uji multikolinearitas atau kolinieritas, itu bisa disebut dengan itu. Nah, kalau dalam dalam uji multikolinearitas ini itu bisa dilihat dalam uji FU7 ini, bisa dilihat dari nilai ini, terus bisa dilihat dari nilai VIF-nya atau variance inflation factor. Nah, untuk menyimpulkan apakah tidak terdapat atau terdapat multikolinearitas itu apabila nilai korelasinya lebih besar dari ini, sebenarnya 0,8, ini salah, ini sebenarnya 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat multikol. Dan juga jika nilai VIF-nya lebih besar dari 10, maka terdapat multikolinearitas, seperti itu. Jadi multikolinearitas itu sebenarnya melihat hubungan di antara variabel-variabel independen. Antara variabel independen tersebut kita lihat apakah variabel-variabel tersebut saling mempengaruhi. Nah, di sini bahwa berdasarkan analisis VIV ini, sentra VIV ini nilainya itu
lebih besar dari 10 kecuali variabel pestisida. Untuk luas lahan itu sebesar 177, terus benih 34, pupuk 11, dan juga tenaga kerja 162. Dan pestisida sendiri itu lebih kecil sebesar 2,09. Artinya bahwa luas lahan, benih, terus pupuk dan juga tenaga kerja itu terdapat multikolinearitas. Sedangkan nilai pestisida itu bebas dari multikolinearitas seperti itu. Nah, terus namun multikolinearitas dapat diabaikan apabila nilai korelasinya kurang dari R-square. R-square-nya bisa kita lihat di dalam ini. Nah, ini nilai R-square-nya itu sebesar 0,996. R-square-nya sebesar 0,996 yang artinya bisa kita lihat data ini, jika datanya itu lebih besar dari 0,006 maka dapat diabaikan seperti itu. Nilai dapat diabaikan datanya seperti itu. Seperti di sini paling tinggi dari 0,996 ini ada 0,997. Ini dapat diabaikan seperti itu. Jadi intinya dalam uji multikolinearitas ini pada data analisis kami yang terdapat multikolinearitas itu antara lain luas lahan, benih, pupuk, dan tenaga kerja. Sedangkan yang bebas dari multikolinearitas itu hanyalah data pestisida seperti itu. Selanjutnya saya persilakan. Uji linearitas. Uji linearitas yaitu salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linier pada sebaran data antara variabel X dan Y. Perlunya mengetahui adakah sifat linier pada hubungan X dan Y, yaitu untuk mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang dihasilkan. Dan diketahui bahwa nilai probabilitas dari F statistik sebesar 0,0527 lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa variabel independen linier dengan variabel dependen atau linearitas terprediksi. Sudah, mungkin ada tambahan dari Agung? Oke, itu merupakan dari hasil presentasi kami. Tapi sebelum kami tutup, ini kami akan menampilkan sedikit terkait dengan data kami. Nah, ini untuk data kami seperti ini. Apakah kelihatan? Belum. Ini merupakan data kami, ada produksi ini untuk data mentahnya, sedangkan untuk learn-nya ini seperti ini. Ini merupakan data learn ini merupakan data yang dianalisis oleh kami, datanya yang sebelum data mentahnya yang kami peroleh dari jurnal, terus kami bentuk learn yang kemudian ini merupakan data yang dianalisis untuk membentuk fungsi produksi Cobdonglas dan juga dari uji asumsi klasik tadi. Sehingga dari uji regresi linear berganda yang dianalisis kami menggunakan data learn ini memperoleh fungsi produksi Cobdonglas dan juga EP dan juga uji asumsi klasik sebelum melakukan uji regresi linear berganda tadi. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kami kelompok 3, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.